sudah tahu deh itu ya kan. Baptisan itu adalah tanda pertobatan, ya. Tanda pertobatan, tanda kita lahir, tanda lahir baru, bahwa kita sudah milik Kristus. Galatia 3 ayat 27 berkata, ya kan, nah demikianlah kita semua yang telah dibaptis telah mengenakan Kristus. Dan itu merujuk kepada orang-orang yang sudah memahami keselamatan, ya, yang sudah katakanlah kalau menurut Alkitab, yang sudah remaja, yang sudah dewasa. Kalau Tuhan Yesus dalam Alkitab berkata dalam kitab Lukas dia dibaptis umur 30 tahun, ya. Nah, jadi baptisan itu meterai pertobatan bahwa kita menjadi milik Kristus, ya, tanda lahir baru kita, ya. Nah, itu yang pertama supaya kalian tahu. Jadi baptisan, ya, baptisan tanda pertobatan seperti yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Nah, jadi itu juga perintah kepada Tuhan Yesus, perintah kepada gereja. Matius 28 ayat 19 sampai 20, ya kan? Demikian firman Tuhan berkata seperti ini. Pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Percayalah bahwa aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ya, nah itu perintah kepada gereja. Nah, jadi kalau kita pahami dari ayat itu, baptisan itu berarti baptisan yang sudah ya remaja dewasa. Ya, nah, itu seperti itu ya baptisan itu. Jadi, nah kalau sudah dibaptis, ya memang ada perubahan setiap hari. Ya, ada perubahan setiap hari. Ya, memang perubahan itu seperti membalikan tangan. Ya, ada perubahan setiap hari. Perubahan itu contohnya, ya, nah yang tadinya melakukan kejahatan, dosa-dosa, yang mulai kita meninggalkan satu-satu. Ya kalau bisa, ya lebih banyak meninggalkan dosa setiap hari lebih bagus, ya. Nah terus rajin beribadah, ya itu perlu, ya. Jadi supaya dia satu paket berkesinambungan dia. Setelah dibaptis harus juga rajin beribadah, harus bergembala untuk menerima pengajaran. Kalau si Darius sudah dikasih bimbingan kemarin kan. Nah kalau Ibu Nonsya pasti sudah paham itu. Kemudian juga mungkin Bapak Sitorus dan juga Inang. Senaga bibir Inang kan? Besar rupa di situ. Nah, jadi kalau sudah dibaptis nanti, ya berikan waktu untuk beribadah setiap hari Minggu. Nah terus rajin baca Alkitab, rajin berdoa. Bagi setiap kita yang panggilannya nanti melayani, boleh melayani Tuhan. Dan tugas kita juga nanti boleh mencari jiwa-jiwa untuk Tuhan. Jadi kalau kita sudah diselamatkan hari ini lewat pertobatan ini, baptisan ini, kita juga harus belajar untuk menjangkau jiwa-jiwa, menyelamatkan orang lain, begitu ya. Jadi masih banyak lagi yang harus kita kerjakan nanti. Rajin berdoa, ya. Dan kita juga jangan gampang terpengaruh, ya, dari hal-hal yang jahat seperti itu, ya. Kita harus menjaga hidup dalam kekudusan, ya, seperti itu, ya. Ya Inang ya. Nah, itu. Ya pesan saya yang paling intinya itu, kalian harus beribadah. Ya, harus bergembala, ya. Ya, baptisan itu perlu, ya. Matius 3 ayat 11, ya, aku membaptis kamu sebagai tanda pertobatan. Tetapi setelah dibaptis nggak bisa kita tinggal diam, ya kan? Aku udah selamat, ya di rumah lah, ya harus juga lakukan bagian kita, ibadah, ya. Salah satu ayatnya, ya, Ibrani 10:25 kita harus rajin beribadah, ya. Nah, terus ya rajin baca Alkitab, rajin berdoa dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya gampang kok, ya, nggak hal yang sulit gitu. Yang penting intinya dulu. Kalau kita sudah dibaptis, rajin beribadah. Itu yang perlu, ya. Nanti saya kasih nomor kalian seperti Bapak Sitorus, nanti ada hubungan kita. Untuk apa? Kenapa harus rajin beribadah? Kita harus bergembala untuk menerima pengajaran. Seperti tadi firman yang saya sampaikan tadi. Ya kita harus dimuridkan lagi. Tadi kan Matius 28:19. Baptislah mereka. Nah itu dulu step pertama. Lalu ajarlah mereka. Ya kan, artinya kita harus butuh pengajaran setiap hari. Dari mana kita dapatkan? Dari penggembalaan. Jadi kita menjadi murid, sama seperti murid sekolah, ya. Mereka harus disekolahkan, harus dimuridkan di dalam kelas supaya mereka diajari gurunya. Nah, jadi Yesus itu adalah guru. Nah, jadi gembala itu adalah guru juga untuk apa? Menerima pengajaran-pengajaran setiap hari Minggu seperti itu. Ya, Inang ya. Ada mungkin pertanyaan? Coba. Ada pertanyaan yang coba Inang? Ya, jadi tanda lahir baru. Jadi dosa-dosa sudah dikuburkan di sini, di dalam air ini. Dosa-dosa lama, hidup yang baru. Anggur yang lama. Ya, anggur yang lama dikuburkan, jadilah kita mendapatkan anggur yang baru. Ya, hidup yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa di dalam Kristus menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, tinggalkanlah yang baru. Terus kita diperbaharui, Kolose 3:10. Terus kita diperbaharui sampai menjadi hidup baru. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Kalian jangan lagi nanti dibaptis lagi. Misalnya ada gereja lain di sana, kurang lebih sampai ke Sumatera. Kalau bisa jangan dibaptis lagi karena sudah dibaptis. Sekalinya baptisan. Tapi baptisan selam.
Ya, Efesus 4 ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Jadi nggak ada dua. Nah, jadi bagaimana kita yang dibaptis percik dulu itu? Nah, kita ibaratnya seperti ini. 5 kali 5 kan 25. Kalau dia bikin 26, kita akan memperbaharui. Nah, 2 Timotius 3, 16. Segala firman Tuhan yang dituliskan, dinyatakan kepada kita orang percaya, memperbaharui, mengubah yang salah, membawa kita kepada kebenaran. Ayo, ini baptis ya. Ya, waktu dulu. Nah, jadi kita harus ikuti teladan Yesus, ya. 1 Petrus 2:21. Demikianlah kita mengikuti teladan Yesus. Siapa Yesus? Siapa Yesus? Siapa Tuhan Yesus? Siapa Yesus? Tuhan. Jadi kalau Tuhan ya harus kita ikuti. Jadi bukan kita ikuti gereja, jangan ikutin saya. Kita ikuti Tuhan Yesus, ya. Nah, Yesus itu cukup menjadi teladan bagi kita. Jadi bagaimana kita mengikuti Yesus? Kita ikutilah firman Tuhan. Karena firman-Nya itu dia sendiri, gitu. Ya. Siap? Siap ya, udah siap ya.